Kamu suka pakai emoji ini? Stop, stop, stop. Jangan lagi pakai emoji itu. Karena emoji itu adalah emoji yang ofensif. Kok bisa begitu? Ini seriusan, jadi akhir-akhir ini ada anak kecil berumur 10 tahun itu bikin petisi ke Apple untuk mengganti emoji kacamata nerd ini. Kenapa kok diganti? Emang apa masalahnya? Karena masalahnya menurut dia emoji ini adalah ofensif. Yes, ini emoji ofensif ke orang-orang berkacamata. Karena orang-orang jadi berpikir kalau orang-orang berkacamata itu harus punya gigi tonggos di depan. Padahal orang berkacamata itu menurut dia adalah orang-orang yang keren. Bukan orang-orang yang harus dikategorikan sebagai orang-orang yang pecundang. Ini gue ketawa beneran, maksudnya gue bingung melanjutkan cerita ini bagaimana, karena dari sini aja udah kayak ya ampun. Tapi bear with me, kita lanjutkan dulu ceritanya ya. Jadi menurut dia hal ini tuh kayak pembulian gitu. Jadi kalau lu mau ngeledekin orang-orang berkacamata, kirim emoji itu. Kalau ngeledekin pecundang, kirim emoji itu. Ketemu Eno Bening, kirim emoji itu. Jadi ya kayak dia korban bully gitu, dan dia nggak mau banyak korban bully lainnya yang dikirimin emoji itu. Makanya dia beneran bikin petisi secara online untuk perusahaan Apple mengganti emoji tersebut. Emoji tersebut terlalu menggambarkan orang itu pecundang, culun, dan kayak nggak strong, bener-bener remah temah banget deh. Dia menyarankan untuk ganti emojinya menjadi emoji ini, yaitu yang dia namakan dengan emoji jenius. Karena menurut dia orang-orang berkacamata itu adalah orang-orang yang jenius. Waduh, sampai sini saja sudah langsung tidak kuat kan kalian menahan momen? Dia juga bahkan berpikir ke masa depan gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang nantinya akan menggunakan kacamata dan perlu pakai kacamata gitu. Mereka akan berpikir kalau muka mereka itu akan kelihatan seperti kelinci atau tikus karena tonggos dan berkacamata gitu. Jadi begini ya, pertama-tama kita mesti apresiasi dulu anak kecil ini yang sudah mau berani bersuara. Karena udah jarang loh banyak ngeliat anak kecil ini yang udah peduli sama sekitarnya, berani menyuarakan sesuatu, berani berpendapat. Gue sejujurnya lebih suka bocil-bocil kayak gini daripada bocil-bocil berisik, rusuh, nge-spam, rasis, dan pakai akun anonim untuk ganggu orang. Terus bikin akun Facebook, ngomentarin event-event cosplay yang dia nggak datengin, tapi cuman karena denger-denger jelek, denger-denger begini. Dibikin tuh narasi panjang lebar, jadi drama, rame. Oh, orang-orang ikut kemakan, mencela cosplayer, mencela event organizer, mencela ABCD dan lain-lain. Jujur kalau dibandingin ya, gue mendingan memilih bocil emoji ini dibandingkan bocil anonim Facebook yang tujuannya pengen jadi jenderal-jenderal meme FB di Facebook dengan mendrama-dramakan sesuatu yang kayaknya ya nggak perlu-perlu amat didramain, tapi ya kayaknya aku butuh banyak komen dan banyak like, banyak share di statusku gitu. Karena di sosial media lain aku tidak bisa jagonya di Facebook. Tapi itu hanya intermezzo. Tapi anak kecil ini juga perlu kita kritisi. Maksudnya dikritiknya dengan tidak bagaimana ya, bukan yang kayak langsung, oh bego lu bikin gini. Enggak. Tenang dulu, santai dulu. Pertama, sekali lagi sangat gue apresiasi bagaimana dia mau bersuara, tapi sayangnya hal kayak gini itu mesti diarahkan harusnya sama orang-orang dewasa untuk ke jalan yang lebih tepat lagi. Tentu saja gue tidak setuju dengan pembulian, harassment, dan lain-lainnya. Itu adalah hal yang salah. Nge-spam emoji kayak begitu biar dikata keren, edgy, dan lain-lain, tentu saja itu adalah hal yang tidak tepat. Tapi kalian semua tuh jangan kayak pemerintahan Zanzibar. Yang masalahnya apa, tapi yang dibikin kebijakannya apa. Misal ada sekolah, akses jembatannya terputus sehingga anak-anaknya mesti berenang. Sama pemerintahnya dikasih baju renang, bukannya dibenerin jembatan. Seakan-akan menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya cuman kayak ya ngapain. Nah, menurut gue ya namanya masih kecil, mungkin juga belum terlatih gitu. Makanya gue bilang di sini orang dewasa harusnya bisa mengarahkan dia dengan baik. Yang masalah di sini jelas-jelas bukan emojinya, tapi pembuliannya, harassmentnya, dan bagaimana bocil-bocil ini menggunakan emoji ini untuk ngeledek satu sama lain. Berarti yang harus diubah adalah bagaimana anak-anak kecil ini gedenya nggak jadi pembuli. Bagaimana sekolah ini bisa menciptakan suasana atau keadaan yang dimana bocil-bocil yang pakai HP bukan buat ngerjain atau ngatain atau ngebully satu sama lain dengan menggunakan apapun emojinya. Karena kedepannya menurut gua emoji apapun pasti bisa ofensif buat beberapa orang, karena emoji itu dipakai buat ngebully dia. Misalnya emoji yang matanya keluar bintang gitu, terus karena matanya pernah ketonjok sama pembuli terus jadi biru, terus di spam deh emoji itu ke sosial media dia. Jadi ofensif kan, karena dipakai buat ngatain, padahal konteksnya nggak begitu juga dan nggak perlu juga buat ngatain. Yang diselesaikan apa? Pembuliannya dong, bukan diganti emoji matanya. Nah, ini yang terjadi sama bocil ini, bahwa nih bocil ini terlalu difokuskan sama emojinya. Padahal yang harusnya di stop dan dicegah adalah pembulian yang terjadi terhadapnya dan orang-orang lain yang menggunakan kacamata. Lagi-lagi hati-hati dalam kita mengadres sebuah masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai kita hanya memberikan solusi yang cuman kayak peredam gitu, kayak cuman apa ya, painkiller sementara tapi penyakitnya masih ada di situ. Ujung-ujungnya nanti percaya sama gua, semua emoji itu akan bermasalah karena masalah utamanya nggak dihilangin, yaitu mental-mental para pembuli dan lingkungan yang membiarkan pembuli itu bisa bebas berkeliaran dan bebas membuli tanpa menerima konsekuensi, sedangkan yang dibully selalu menjadi tempat
tepat untuk mendapatkan konsekuensi. Culun dikit, korban. Bego dikit, korban. Mental corok dikit, korban. Ya namanya masih bocil ya susah. Jadi ya tentu saja, pada akhirnya gue tidak akan setuju dengan petisi ini. Tapi gue mengapresiasi bagaimana ia mau bersuara. Tapi banyak banget media yang malah kayak melebay-lebaykan dia gitu. Anak kecil berumur segini segala macam dan segala macam. Padahal harusnya banyak orang tua, guru, dan siapapun yang bisa mendampingi dia itu untuk lebih menjelaskan kalau masalah kayak gini itu nggak bakal selesai. Pembulian ini nggak bakal selesai dengan mengganti emoji. Bahkan ya kalau menurut gue di Indonesia, bocil ini bertingkah pengen ganti emoji, masuk berita-berita ke Indonesia, diomongin sama beberapa orang-orang yang ada di internet. Percaya sama gue, makin dibully gak dia? Iya gak? Makin dihabisin gak dia di sekolah gara-gara itu? Karena masuk media dan lain-lain. Bakal dikatain tuh, bocil sok-sokan, bocil sok pembela kebenaran, bocil sok pahlawan, bocil sok aktivis. Apalagi kan oknum-oknum media tuh suka nggak sensor yang kayak gitu-gitu, dikasih lihat mukanya, namanya di mana, sekolahnya di mana, lengkap tuh di data gitu kan. Wah udah sih itu, itu makin parah sih. Tapi kan itu pengandaian, nggak terjadi yang sebenarnya. Dan kayaknya nggak pernah terjadi ya di sekitar kita. Kalaupun terjadi itu oknum ya, oknum. Tapi again, tidak setuju. Apresiasi bocilnya, lindungi bocilnya, hentikan pembuliannya, bukan hentikan emojinya. Udah gitu aja. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten gue, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join warna biru atau gabung membership sehingga kalian bisa mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah join Discord private gue. Dan sekian Radio Singham untuk hari ini. Untuk kita semua, stay clean and sound.